research. Ya, sebelumnya kita sapa dulu nih speaker kita yang luar biasa, Bapak Muhammad Toreza. Halo Pak. Pagi semuanya. Bisa Ya, dengar halo. saya nggak? Ya, ini saya lebih nyamannya panggil Bapak apa nih? Pak Reza. Toreza, Pak Reza ya, oke. Em, Kalau gitu saya kenalin dulu untuk teman-teman semua, speaker kita ini Bapak Reza adalah seorang COO dan Head of Engineering ya di Scorpio Electric, betul ya Pak? Tuh, ya. Oke. Nah, sebelum mulai presentasi nih, saya pengen tanya kabarnya dulu nih sama Pak Reza. Gimana Pak kabarnya? Ya, semua baik semua. Ya, kita tahulah tahun ini sama tahun lalu semua susah ya. Ini juga kayaknya kiriman eventnya jadi online gara-gara udah mulai kebiasa juga. Semua orang sudah kebiasa pakai Zoom. Uh, Kabar semua baik, seperti yang kalian juga semua tahu. Gue rasa ya, gue boleh ya. Ya semua makin baik kan ya. Kita lihat dari tahun lalu makin lama makin kondisi makin enak, kita juga makin bebas ngapa-ngapain. Ya semoga aja, karena gini, gue ngomong gini kenapa? Karena nih gue mikirnya orang yang ikutan event ini ya, mungkin tahun ini atau tahun depan mungkin pengen cari kerja gitu ya. Ya semoga aja lah nanti ekonomi udah mulai ngebuka supaya kita juga nggak terlalu susah nyari interview lah segala macam gitu, nggak terlalu susah ya, karena ini juga bukan masalah buat yang cari kerja tapi juga buat masalah yang nyari karyawan kalau mau jujur ya. Iya, itu Alhamdulillah ya. Semoga teman-teman yang di sini juga semuanya sehat-sehat. Kalau gitu, gimana Pak? Udah siap untuk materi presentasinya? Oke, saya presentasi apa aja boleh. Punya waktu berapa lama kira-kira biar tahu? Sekitar 15 menit, boleh Pak? Oke lah, gampang. Oke, jadi saya share screen sendiri ya. Boleh. Ya, kalau gitu sesi webinarnya saya serahkan ke Pak Reza ya Pak. Ya, terima kasih. Bentar ya. Sorry ya. Bisa lihat screen saya Kak? Ini yang PDF. Iya, bisa Pak. Bisa ya. Uh, Slide pertama tulisannya Scorpio Electric, ada logonya ya, benar ya? Ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Saya dari Scorpio Electric. Nama perusahaannya sih sebenarnya Eurosports Technology. Ini kita berbasis di Singapura. Tapi memang saya asli Indonesia. Di tim juga memang benar-benar multicultural ya, dari dalam nationality kita dari mana-mana ada, dari Malaysia ada, Singapura sendiri ada, banyak, Indonesia ada, bukan cuma saya, macam-macam lah, dari Kanada pun ada, dari China pun ada gitu ya, macam-macam. Saya introduce brand saya sendiri dulu, sekalian promosi gitu kan. Jadi nama brandnya itu Scorpio Electric gitu ya. Kita pengen bikin premium motorcycle. Target market pertamanya itu Eropa, tapi nanti kita pasti pelan-pelan masuk ke Asia Tenggara juga, masuk Indonesia juga gitu ya, insya Allah ya. Dan kalau kita mau jualan, kita pasti punya USP gitu ya, USP, unique selling point buat produknya sendiri. Kita ada 3 desain, jadi kita pengen produk kita itu paling gimana ya, dalam artian over the top lah, bukan cuma, kalau lihat itu bukan, orang nggak cuma lihat ini kayak sama kayak yang lain ya, semoga nggak gitu ya. Yang kedua itu teknologi gitu kan, kita melihat itu kendaraan roda 2, roda 4 gitu ya, ke depannya itu bukan cuma buat jalan-jalan, tapi ada konten buat, kalau orang sekarang bilang gamify ya, jadi dalam artian lu main handphone bukan cuma buat komunikasi kan, nah gitu ya. Jadi itu motorcycle itu juga salah satu device internet ke depannya gitu ya. Dan yang ketiga itu performance. Kenapa saya bilang performance sekarang? Karena sekarang itu electric product cenderungnya pengertiannya itu asalkan jalan ya gitu ya. Karena teknologi belum terlalu maju, bisa dibilang gitu ya. Tapi kita juga sudah dorong untuk ya performanya harus tinggi lah. Kita juga pengen buat premium produk kok. Kalau misalnya kita mikir Apple produknya biasa-biasa aja, pasti juga nggak ada yang mau beli gitu kan. Jadi kita juga harganya sama gitu ya.
desain dan performance harus paling tinggi di kelasnya lah gitu. Company ini bisa dibilang company startup, tapi dibilang nggak startup pun juga bisa gitu ya. Karena kita itu sementara shareholding itu dari perusahaan yang lebih besar. Sebenarnya listed company di Singapura gitu ya. Punya 5 business unit, salah satunya itu Eurosport Technology yang sekarang bikin Scorpio Electric gitu kan. Kita juga lagi inkubasi project lain untuk B2B electric motorcycle. Kalau kita bisa, kalau tahu misalnya di Indonesia ada Gesits, ada Finfast di Vietnam gitu ya, motor-motor yang lebih affordable tapi kemungkinan pemakaiannya lebih ke business to business gitu ya, dalam artian delivery lah apa gitu ya. Kita juga lagi inkubasi di situ. Kayak yang tadi bilang, karena memang lead company-nya, main ownership company-nya itu dari listed company ya, gue juga pengen share juga ini listed company sebenarnya ngapain sih. Jadi EST atau Scorpio Electric itu dimiliki sama Eurosports Global gitu ya. Eurosports Global tuh bisnis utamanya tuh distribusi sama importir Lamborghini sama Alfa Romeo di Singapura. Punya beberapa joint venture juga, ada yang rental car, kayak wedding car gitu. Terus kita juga punya joint venture di negara lain. Taiwan juga punya co-ownership buat importir Lamborghini-nya. Indonesia pun sama, kita punya akses di Indonesia gitu ya. Namanya Euro Mobil Indo, kalau salah gitu namanya. Lokasinya di PP. Terus dari eksekutif levelnya kita juga punya, kita bagi 3 gitu kan. Kita kan startup nih, bikin produk baru. Jadi ada tim yang desain gitu ya. Itu di bawahnya ini CTO. Jadi electronic, mechanical, powertrain, IoT gitu ya. Terus ada tim yang kuat gitu, tim di bawah saya kan, COO kan, dari vehicle integration, dari supply chain, dari manufacturing, dan ada tim yang nantinya ngejual gitu ya, jual sama juga untuk sekarang funding lah gitu ya. Jadi sales, funding, market strategy gitu ya. Dan kalau kita lihat ke depannya, kenapa kita buat bisnis tentang electric motorcycle ya, karena memang pasarnya gede banget sebenarnya. Sekarang conversion rate-nya masih di bawah 20% gitu kan ke elektrik, dan yang lebih tinggi daripada 20% itu cuma China misalnya gitu kan. Yang China, Taiwan udah agak maju gitu kan. Yang lain Indonesia apalagi terutama gitu kan, sama belum ada gitu kan. Nantinya entah kita atau brand lain itu pasti juga bakal ganti ke elektrik gitu ya. Itu yang kami percaya ya. Dan secara penempatan brand, kalau kita tahu misalnya Harley Davidson gitu, Harley Davidson kan mahal nih, kan BMW juga punya motor ya. Kita juga pengennya sekitaran sana lah. Jadi produk paling tinggi kita bakal sekitaran sana, produk paling rendahnya bakal sekitaran, kalau lu tahu new dari China, kalau tahu KTM gitu ya, ya kira-kira selevel itulah. KTM kan juga punya range, yang paling mahal ada, yang paling murahnya ada gitu kan. Kira-kira selevel itulah. Produknya seperti yang lu juga bisa lihat di belakang gua ya, nggak tahu bisa lihat kalian. Itu ya kita bilangnya itu namanya X1 ya, namanya berdasarkan konstelasi bintang sebenarnya gitu kan. Jadi memang targetnya itu leader of the category gitu ya. Buat motorcycle elektrik ini yang paling tinggi di kelas sekarang lah. Kita juga nanti gue juga jelasin, ada next slide lain ya. Kita juga ngebandingin kan sebenarnya kalau dari R&D itu apa sih yang perlu dikerjain, kan pertanyaannya gitu sebenarnya. Ini kan kita ngebandingin sama motor lain nih, macam-macam gitu ya. Tapi gue mau stop di sini ya, karena sebenarnya yang pengen gue share itu bukan cuma company-nya sendiri, tapi kalau gue dikasih tugas R&D buat nge-share gitu ya, sebenarnya R&D itu apa sih? R&D buat di company gue itu apa gitu ya, intinya gitu ya. Kalau bisa dibilang gitu ya, gue kan bilang, gue kasih background gue sendiri dulu ya. Gue sendiri juga punya dokter in engineering gitu ya, gue punya PhD gitu kan. Tapi dalam perjalanan gue 15 tahun terakhir, 10 tahun terakhir gitu ya, itu kerjaannya udah agak berubah ya. Dalam artian gue mulai dari R&D di kampus gitu kan. Dalam artian ngejar paper gitu, banyak-banyak gitu ya, ngejar paper, buat tesis, bikin proposal, bikin reportnya buat cari funding lain gitu kan ya. Makin kesini makin berubah.
setelah dari kampus gue ke biro konsultan gitu ya, namanya A-Star di Singapura. Itu biro konsultan, intinya apa, ngerjain R&D yang bukan disuruh sama profesor sendiri tapi disuruh sama industri ya. Jadi industri kan juga bikin barang tapi dia juga punya R&D kan, biasanya kan R&D-nya oke lah barang 3 tahun lagi kayak apa gitu ya. Terus gue pindah lagi sekarang ke strobo elektrik kan, sekarang jadinya lebih ke industri lagi, masih R&D juga gitu kan, masih agak R&D juga tapi lebih ke industri lagi. Nah sekarang gue pengen bahas yang kita sebut namanya, tergantung bisnisnya apa ya, kita sebut tuh biasanya tuh new product introduction gitu ya. Jadi barang-barang yang di belakang ini gitu kan, itu adalah hasil kerja kita dalam new product introduction ya. Gue pengen share satu dokumen lagi, bentar ya. Yang kita pengen bahas itu sebenarnya ini gitu ya. Yang gue pengen show kalau kalian semua tuh ini ya. Lu bisa lihat screen gue kan? Ya, bisa. Ada screen warna putih gitu ya. Phase 1, phase 2, phase 3 gitu kan ya. Kebaca ya? Ya. Oke. Jadi kalau di product development, terutama di otomotif ya, kita bisa sebut nama ini, itu namanya APQP ya, Advanced Product Quality Planning gitu kan. Jadi apa sih artinya dari namanya dulu ya? Advanced dalam artian itu proses itu cuma dikerjain sama orang-orang yang benar-benar serius di bidangnya gitu ya. Product quality gitu kan. Product quality itu kalau kita jalanin proses ini, kita harus percaya bahwa end produknya bakal punya high quality gitu ya. Sama quality planning. Quality planning itu dalam artian ya planningnya pun ada basisnya, bukan cuma kadang-kadang kalau gue terima misalnya fresh graduate gitu ya, yang dia punya interest banget sama otomotif, bagus, gue suka passionnya. Gitu ya. Ada satu yang harus langsung di struktur ya. Dalam artian kalau lu bikin proyek sekarang misalnya itu buat lu sendiri gitu ya. Misalnya lu ngerti yang gampang lah, kalau misalnya ini contohnya mechanical engineering atau electronic engineering ya, lu mau buat skuter sendiri ya gitu, mau buat skuter yang tahu yang ditendang-tendang itu, yang pakai listrik tinggal dipakai throttle gitu kan. Oke, lu buat aja, pakai motor sendiri, pakai baterai sendiri, bikin chassis sendiri pakai CAD gitu kan. Nanti buat strukturnya setelah dibuat terserah mau pakai las, mau pakai 3D printing apa bisa gitu kan. Pakai sebagian dari toko, pakai sebagian bisa sendiri gitu ya. Wajar ya. Gimana kalau barangnya sekarang buat dijual gitu ya. Jadi untuk barang-barang yang dijual, terutama yang bukan dijual buat main-main ya, dijual buat di jalan ya, itu kan kita share sama orang lain, kita share sama bus, kita share sama mobil, kita share sama mobil dan kaki gitu ya. Government body, kalau di Indonesia itu kayak polisinya gitu ya, atau DLAJ gitu ya, itu punya regulasi sendiri untuk apa aja sih sebenarnya yang perlu dicek untuk kendaraan ini masuk ke jalan gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita lihat Astra Daihatsu gitu ya, itu juga pasti sama gitu ya. Dalam artian mereka punya struktur yang memastikan bahwa produk yang keluar dari pabrik mereka itu nggak main-main kualitasnya gitu ya. Nggak bisa kayak tiba-tiba meledak, tiba-tiba kalau barangnya rusak langsung jadi tabrakan gitu ya. Bahkan kalau lu nyetir sekarang gitu ya, kalau lu punya motor sekarang gitu ya, motor lu ada atau mobil lu ada salah dikit aja, ada error code-nya kan keluar kan. Sebelum itu gagal, pas itu udah mulai mau gagal, dia udah ngasih tahu, oh ini bakal ada yang salah nih. Gitu kan. Itu kan bagian dari itu ya. Karena kalau kita telah lebih dalam lagi dikit gitu ya. Apa sih ini artinya? Jadi APQP itu adalah proses supaya semua step yang kita jalanin itu betul, dan semua step yang masih betul tapi kan juga bisa di-improve ya. Itu ada proses improvement-nya gitu ya. Jadi kita bagi dalam 5 fase. Gue bakal bahas 2 fase doang nih buat simplicity. Tapi semoga dengan 2 fase itu lu ngerti gimana caranya R&D jalan di company industri gitu ya. Yang pertama itu kita bilang phase 1 ya. Ini targetnya itu adalah kita bilang itu program of approval. Apa sih program of approval? Dalam artian gini, gue bikin motor gitu ya. Kita bikin motor. Motornya kayak apa sih? Gitu loh. Jadi motornya kayak apa itu ditentukan dengan proses phase 1 ini gitu ya. Prosesnya sendiri kayak apa gitu ya. Lu engineering lah ya. Lu ngerti flowchart gitu ya. MK itu marketing gitu ya. Jadi marketing bakal bikin atau propose new model konsep. Biasanya gimana? Jadi kalau misalnya gue di Indonesia nih, gue lihat Xenia udah lama ya
misalnya gitu ya, gue contoh-contoh yang sebelumnya ya, ini udah lama ya, dari tahun 2008 rilis, terus buat generasi kedua 2014, sekarang 2021 kan belum ada lagi kan, kita ganti tuh orang-orang lain udah pada ganti, itu pertama gitu ya, pertama dulunya tuh orang-orang lain udah pada ganti gitu ya. Dalam artian Toyota udah ganti, Mitsubishi udah ganti gitu kan, jadi kan makin banyak kompetitor nih gitu kan. Kita buat yuk, kayak apa sih buatnya? Ya udah, propose aja gitu kan. Bentuknya kira-kira begini, masih 7 kursi gitu ya. Harganya kira-kira sekian gitu ya. Terus setelah yang pertama ini selesai, kita kedua nih. Ya. TM itu top management ya. Jadi kita bos gua atau bosnya Astra Honda, bosnya Astra Daihatsu setuju nggak nih kalau bikin produk sekarang? Ada buktinya nggak kalau itu perlu? Dalam artian sales menurun nih, yang lama udah menurun salesnya nih. Kalau dalam kita beda ya. Kita kan punya produk lama ya. Dalam kita bikin oke, sales yang model lain kayak apa sih sebenarnya sekarang? Gitu kan? Marketnya cukup besar nggak buat dieksploit? Gitu ya. Ya. Kalau misalnya ada yang nggak pas, nanti balik lagi mereka nih. Balik lagi ke marketing kejadian lagi tuh, market study, interview segala macam gitu ya. Kalau udah manajemennya udah agree gitu ya, selebihnya apa? Selebihnya yang kita bahas ini sekarang, APQ proses ya. Ini yang gue bahas sekarang coba ya. Apa aja sih yang biasanya paling penting itu di phase one gitu kan? Pertama itu target marketnya gitu kan. Kita mau desain produk nih, marketnya harus bilang ke kita, lu maunya target marketnya mau jualan di mana gitu. Karena artinya apa? Kalau lu mau jual di Indonesia, peleknya mesti ada SNI. Tapi kalau lu nggak jual di Indonesia, nggak perlu SNI, ya kan? Lu mau jual di Amerika sama jual di Eropa beda jauh. Misal kalau mobil yang atas setir kiri, yang atas setir kanan, kayak gitu ya. Tergantungnya. Misalnya Eropa, sorry. Contohnya Eropa, lu mau jual di Inggris setir kanan, jual di kontinen Eropa setir kiri. Mau jual kemana gitu kan? Terus kalau kita bilang juga motorcycle geometry gitu ya, dalam artian lu mau buat skuter kecil banget, maxi skuter, motorcycle, trailer gitu kan, macam-macam kan ya, motor macam-macam ya, mobil juga sama kan, mau 2 kursi, 4 kursi, 2 pintu, 4 pintu, 7 kursi, minibus gitu kan semuanya ada artinya nih. Jadi itu kita lihat kan, kalau lu mau jual mobil dua pintu, bisa nggak sih jual ke Indonesia misalnya gitu ya? Jangan lah, pajaknya mahal banget gitu kan. Oke lah. Jadi kan target market juga menentukan produknya kayak apa ya. Yang kedua pun sama, pricing strategi ya. Gue lihat ini ya. Barang lu kira-kira mau jual berapa, bisa nggak jual di negara itu, gitu ya. Artinya apa? Gue kasih contoh. Lu jual, misalnya gue Apple nih, misalnya gue Tim Cook gitu ya, Steve Jobs beberapa tahun lalu ya. Kalau gue mau jual iPhone mahal banget 10 tahun lalu, bisa nggak sih gue jual ke Indonesia, Malaysia, Timor Leste misalnya gitu? Mungkin nggak bisa. Sekarang udah bisa karena Indonesia, Malaysia gitu secara wealth gitu ya, udah naik banget kan. Nanti berikutnya apa? Nanti berikutnya kalau lu mau buat produk yang mahal banget, pasti kan lu juga harus menjualnya ke negara-negara yang orang-orangnya tajir banget. Pendapatannya tinggi. Terus selain juga pendapatannya, supaya bisa ngejual gitu ya, lu juga harus mikir, oke, kalau harganya sekian, bisa nggak sih gua masukin fitur-fitur ini. Gue bahas yang kedua nih ya. BOM itu artinya bill of materials gitu ya. Kita lihat misalnya dalam motor tuh, motor gue peleknya harus berapa inci, harus punya ABS atau nggak harus punya ABS gitu kan. Baterainya berapa gede sih, karena baterai mahal banget nah, gitu ya. Barang-barang apa yang bisa kita beli dengan target harga itu gitu ya. Selebihnya kalau yang udah masuk nih, tinggal kita lihat ini konsep level spec gitu ya. Barangnya seribet apa, sesimpel apa, kira-kira perlu peralatan atau perlu pabrik kayak apa buat bikin barang ini ya. Semua tadi gitu kan, marketing plan, benchmark produk lain, pricing strategi, target market segala macam gitu ya. Itu nanti jadi input dalam proses ini gitu kan, didiskus bareng-bareng sama manajemen juga, sama supply chain juga, semua orang tadi kan yang bilang tadi. Kita mesti itu hasilnya apa? Hasilnya kita ngeluarin yang di sebelah kanan ini, outputnya apa sih phase one itu? Technical specification. Kita bisa bilang motornya buat 2 orang, berapa berat, kira-kira harganya berapa, gitu-gitu ya.
Terus dengan harga itu kita bisa jual apa? Kita bisa jual misalnya, oke ini ada ABS-nya nih, terus apa namanya, speedometernya tuh full digital kayak gitu. Peleknya berapa gede? Merek bannya apa? Kan merek ban Gajah Tunggal sama Pirelli beda jauh misalnya gitu kan harganya kan. Kita bisa lihat kan dari semua yang udah kita kasih ini, kita bisa ngasih barang apa sebenarnya, ya kan? Nah, jadi ini phase 1 ya. Jadi setelah ini semua jadi keluar bom pertamanya, kalau company-nya manajemen sudah setuju, kita bisa istilahnya gitu ya, mulai jualan, mulai pergi ke exhibition ya, bikin konsep gitu ya, bikin exhibition ya. Kalau nggak setuju kita ngulang lah pasti kan. Dan dua tadi, jadi siapa aja sih yang sebenarnya terlibat? Bisa dibilang hampir semuanya. Kalau lu ngedengerin orang yang sebelumnya ya, Astra Daihatsu ya, dia bilang semuanya kan, marketing itu ngerjain marketing strategi, bukan cuma jualan barangnya gitu ya. Jualan barangnya itu kerjaan sales. Tapi nentuin barangnya apa yang dijual dan di mana dijualnya itu marketing gitu ya. R&D juga ngasih input. Lu bilang barangnya harga sekian, tapi kayaknya barang-barang yang lu mau mahal semua deh. Nanti gitu kan. Jadi barang-barang yang misalnya fitur-fitur apa sih, kayak top speed, apa kecepatan maksimal gitu kan, tenaganya berapa daya kuda gitu kan semua bisa ditik tuh sama R&D itu. Ini nggak mungkin lah harga segini punya barang ini gitu kan. Supply chain juga beda lagi, sebenarnya juga sama, tapi hal kayak gini misalnya gue ngedesain chassis gitu ya, terus gue bawa ke Indonesia misalnya doang ya, jangan Indonesia lah, gue bawa ke Afrika kayak gitu, kan nggak mungkin gue mau jual di Afrika beli buat di Indonesia kan, pasti kan buat di Afrika nih. Nanti begitu gue ke Afrika, ke negara Afrika Tengah, ini orang sana mana ada yang bisa bikin welding pakai robot begini gitu kan. Nah, nanti kan kita jadi baik-baik lagi kan, oke supply chain bilang nggak bisa, lu buat desain begini harus diubah desainnya gitu kan. Jadi kita bakal review banyak orang nih, manufacturing pun sama, bakal mulai kasih proposal, oke lu kalau mau barangnya begini ya, pabriknya harus begini loh, buat pabrik begini tuh harganya sekian loh, mau nggak buat apa investasi sekian banyak equipment, sekian banyak robot, sekian banyak crane segala macam gitu ya, buat bikin produk ini, mau nggak investasi itu? Kan nanya ke manajemennya kan, manajemennya punya duit nggak buat investasi sebaik itu. Nanti setelah barangnya kejual sesuai dengan proyeksi volume gitu kan, bisa balik modal nggak, kan gitu ya. Nanti kualitas pun sama, lu pengen barangnya gini ya, gimana ya, lu bisa buat barang sama sekali nggak dites gitu kan, lepas ke market, bahaya kan. Nah, setidaknya barang pas lu mau keluar nih, sebelum sepeda motor gue dilepas dari pabrik, gue mesti buat PDI dong, pre-delivery inspection kan, minimal ya. Cek lah maksimal apa bannya nggak ada yang bocor, kalau di setirin, kalau dijalanin gitu ya nggak ada getar-getar aneh-aneh, nggak ada suara aneh-aneh gitu kan. Masih belum kurang juga, masih kurang bagus juga. Selama gua assembly, gua kasih checkpoint. Misalnya kayak ngencangin baut, ada torque sendiri, ada apa namanya, ada momennya sendiri gitu kan. Momennya berapa sih kira-kira gitu kan. Masih kurang juga. Pas barangnya datang gua tes. Pas barang-barang kan barangnya kan di assembly di pabrik ya. Pas barang-barang masing-masing datang, gua cek sendiri masing-masing barangnya tuh, lampunya gua tes nyalain nyala atau enggak, remnya gua tesin kuat atau enggak tekanannya gitu kan, semua barang gua tes nih, masih kurang juga. Pabrik yang buat barang-barang gua cek gitu kan. Jadi kan kualitinya begitu ya, targetnya kayak apa, itu yang menentukan nanti produk kualitinya kayak apa di belakangnya gitu kan. Semakin kita malas ngerjain itu, pasti di belakangnya semakin banyak masalah. Lu antara bayar harga di depan atau bayar harga di belakang gitu ya. Kalau udah setuju, ini gue bakal berakhir di sini presentasi gue ya. Nanti tinggal kita Q&A ya. Berikutnya itu apa? Phase 2. Phase 2 itu end produknya itu prototype. Gitu ya. Bisa dibilang kita secara Scorpio Electric sekarang itu kita di level inilah atau di level ini plus gitu ya. Karena kita udah bikin prototype berapa kali gitu ya. Nanti sama juga kerjaannya dikerjain sama rame-rame gitu ya. Marketing udah nggak terlibat sih biasanya. R&D dulu buat, R&D coba buat konsep, buat satu motor prototype gitu ya. Prototype teman-teman bisa dites, dan kita bisa ngecek sama supplier itu bisa buat atau enggak gitu kan. R&D-nya buat prototype dulu atau buat drawing segala macam. Misalnya partnya sekarang ada 1000 barang misalnya gitu ya, atau berapa ratus barang gitu ya. Kita bakal ke supplier gitu kan. Kirim barang supplier, gue perlu pelek bentuknya begini, gue perlu body panel bentuknya begini, gue perlu
digital display bentuknya begini gitu kan. Ngomong lagi kan, bukan cuma kasih drawing doang, tapi juga kita bilang, oke, nanti pas lu setelah buat, gue bakal ngetesnya begini loh. Misalnya kayak pelek nih, misalnya. Nanti bakal gue pasang di motor gue banting di jalan jelek. Jadi gue nggak pengen lu cuma buat bentuknya bagus, tapi setelah gue tes, bentuknya juga masih bagus, gitu ya. Dalam artian nggak gagal, gitu ya. Nanti kan mereka bakal bilang nih, dan macam-macam ya, dalam artian ada mechanical testing, kayak tadi gue kasih pressure segala macam, gue pasang di bannya gue pasang lepas 100 kali, peleknya pelang atau enggak gitu kan. Di barang-barang yang elektronik misalnya kayak speedometer ya, atau lampu ya, gue cuci mobil, gue cuci motor gue masukin kayak tempat yang buat simulasi hujan gitu ya, hujan deras lah, thunderstorm segala macam gitu ya. Nggak boleh ngembun ya, dan bukan cuma nggak boleh ngembun sekarang, nggak boleh ngembun 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Lu mesti kasih barang ini, tes begini, dan setelah tes pun lu kasih gua warranty garansi ya, garansinya 3 tahun. Setuju nggak? Gitu kan? Nanti suka bilang nih, oke, bisa nggak masalah. Kalau nggak bisa, baik lagi kan? Kalau bisa, baik lagi ke R&D. Oke, R&D bakal nyelesain yang kita bilang namanya visibility ya. Jadi lu punya 1000 barang, berapa ratus barang, semuanya harus visible gitu kan. Nanti misalnya lu punya desain, misalnya kita punya misalnya 10 engineer sebutnya gitu ya. Masing-masing orang handle misalnya 50 produk. 50 itu mungkin dari yang dia gambar pertama kali gitu ya, dari yang didesain pertama kali. Cuma 10 yang langsung bisa diterima supplier. 40-nya lagi harus dimodifikasi sana sini gitu kan, supaya kita happy, R&D happy, supplier pun bisa kerjain dan harganya masuk akal gitu ya kan. Kita selalu bilang dalam artian harga, performance, atau durability gitu ya. Biasanya cuma beli 2 doang. Kalau harganya mau murah dan performance tinggi, pasti nggak awet gitu ya. Dan dibalik pun bisa lah gitu ya. Setelah itu baru kita tetap management kan. Setelah visibility-nya udah, production timnya gitu ya, atau manufacturing timnya udah ngetes nih. Jadi kan ini kan yang buat barang-barangnya nih, yang assembly kan ini production gitu, PD ya. Kalau dibilang oke, production pun nggak masalah gitu, dalam artian yang lu desain bisa kita buat gitu ya. Oke, tinggal kita bilang ke management lagi. Oke, prototipe ini lu terima atau enggak? Gitu ya. Kalau prototipe ini terima, nanti kita tinggal mikir business case buat berikutnya. Kita belum ngomong harga di sini, belum ngomong harga secara total di sini. Kalau nggak terima, misalnya kayak ini desainnya kurang oke lah. Coba gue ubah lagi sebagai user ininya. Bisa, terus misalnya yang paling bahaya itu gini. Misalnya gue mulai perusahaan ini tahun 2019 ya, gue join ya. Kita tahun 2019 juga punya prototipe 1 biji ya. Terus begitu 19 akhir, marketing bilang, ada teknologi baru ini loh, dan semua orang udah pakai ini ternyata sekarang. Misalnya kayak kita bilang smart app gitu ya. Motorcycle jadi smart app-nya mana gitu kan. Nah, kita bilang sama aja juga kita buat bukan buat proses ini lagi, tapi cuma buat smart app gitu kan. Sama juga ngebuat lagi jadinya tahun depannya 2020 kita bikin prototipe lagi yang udah ada smart app-nya gitu ya. 2021 ada lagi yang diubah, buat lagi gitu kan. Dan prosesnya memang begini ya. Tadi output yang dari phase 1 masuk jadi input phase 2 ya. Jadi specification, harganya berapa, target market mana gitu ya. Itu jadi specification dari input buat phase 2. Nanti berikutnya apa? Keluarnya kalau buat prototype, kita ngerti dong, kita prototype kan barang-barang jadi beneran kan? Ada drawing, ada test requirement gitu kan. Supaya udah bilang oke atau nggak oke gitu kan, visibility review-nya juga ada gitu kan. Terus kita juga bilang kalau kita mau ngebuat itu bukan cuma 1-2 tapi 100, 1000, 10.000, perlu kayak apa gitu kan. Equipment-nya dari manufacturing dites dulu, yang tadi di phase 1 dicek di phase 2 benar atau nggak, bisa atau nggak kan. Ternyata ini kelebihan nih equipment-nya, atau ini kemahalan, kita bisa yang lebih murah lagi equipment yang ini. Ada juga yang kita bilang kadang-kadang yang seringnya gini, gua kira ini nggak perlu ya, ternyata perlu. Nah gitu kan. Jadi kan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita buat satu report buat manajemen nih, termasuk gue yang buat gitu ya. Oke, kalau lu mau terusin ini ke production gitu ya, ke mass production, harga barangnya segini, dan ini modal-modal yang perlu lu keluarin buat bikin barangnya.
development cost sekian, industrialization sekian gitu kan, tooling sekian, testing sekian, modal pabrik sekian gitu kan, dan maintenance barang-barang ini semua berapa gitu kan. Itu ya. Jadi sama kayak tadi yang pertama phase 1, banyak orang terlibat dan masing-masing orang kontribusinya beda-beda, bisa dibilang gitu ya. Itu sih yang pengen gua share gitu ya. Jadi kalau industri R&D itu, atau kita bilang namanya tadi NPI ya, New Product Introduction gitu ya, itu kira-kira prosesnya begitu gitu kan. Itu aja kalau gue mau share R&D kayak apa gitu. Oke, wah keren banget sih. Makasih banget Pak Reza buat presentasinya, sangat em, jadi insight ya buat teman-teman dan juga buat saya Kalau sendiri. kalau agak bingung sorry ya, karena memang kadang-kadang gitu ya. Jadi gua kan juga gua ngerti kira-kira audiensnya kayak apa gitu kan. Tapi kan secara skill set kan nggak ngerti nih. Ada yang pernah magang, ada yang nggak pernah magang gitu kan. Yang pernah magang mungkin ngerti nih, yang nggak pernah magang atau dan nggak pernah baca buku atau nggak pernah lihat YouTube video tentang manufacturing mungkin nggak ngerti gimana caranya gitu kan. Jadi semoga ini overload gitu ya. Mungkin overload kalau semua. Semoga nggak terlalu boring sih. Jadi overloadnya supaya lo ngerti. Jadi kalau lo masuk R&D itu begini loh, nggak cuma asal kira-kira buat terus jadi barang gitu, nggak pernah begitu gitu ya, nggak pernah begitulah gitu. Ya, kalau gitu langsung aja ya Pak, kita masuk ke sesi Q&A. Sebelumnya nih buat teman-teman, tolong dong turn on your camera biar kita bisa diskusi bareng-bareng, biar rame juga. Dan buat kalian yang mungkin punya pertanyaan atau ada yang pengen ditanyain nih, mumpung lagi ada expertnya ya kan, bisa raise hand, terus turn on your mic biar kita bisa ngobrol bareng. Atau mungkin yang mau typing-typing aja boleh langsung di chat box ya. Yuk, yang mau nanya. Santai aja ya, kita nggak ada yang gigit kok. Gue juga masih, gue bilang ini ya yang gue baru ngerti akhir-akhir ini gitu ya. Umur gue sekarang 34 gitu ya. Dan bukan banyak lah, ada beberapa staff di kantor, walaupun kantor kecil gitu ya, tapi ada beberapa staff yang istilahnya umur-umur baru lulus kuliah juga gitu kan. Walaupun gue sekarang mikir juga 34 itu masih cukup muda gitu ya, tapi yang lebih muda lagi gitu ya, yang gue lihat ya, itu cara kerjanya beda banget gitu. Nanti pas setelah kalian ke dunia kerja gitu ya, kayak tadi Pak Fani gitu ya, dia mungkin gue rasa ya dari cara ngomongnya itu mungkin beliau itu sekitar gue tambah 10 tahun lah kira-kira gitu ya. Lu mungkin gue kurang 10 tahun lagi gitu kan, kira-kira gitu ya. Nanti yang dinamika kerja yang paling menarik itu adalah gimana cara lu kerja sama orang yang umurnya udah 10 tahun atas lu, udah 20 tahun gitu kan. Dan itu kan istilahnya tim kerja lu juga gitu kan ya, harus bisa gimana lah caranya biar dinamika terjalan gitu sih. Yang menarik sih menurut gue itu sih. Oke, ya. Kalau gitu, karena belum ada yang nanya nih, saya ada penasaran tentang satu hal nih, Pak Reza. Tadi kan ada Pak Reza bilang kalau sekarang nih lagi pesat-pesatnya perkembangan kendaraan elektrik ya. Orang-orang mulai mulai beralih dari kendaraan combustion ke electric vehicle nih. Hmm. Nah, apa sih yang bikin eh, dunia elektrik otomotif ini unik banget gitu, Pak, sehingga sampai perkembangannya nih saat ini gitu. Gimana nih Pak Reza? Oke, ada beberapa hal ya. Yang pertama yang pasti itu environment ya. Jadi kita bilang, jadi ada dua hal nih. Ya, environment tuh kita ngomong efisiensi dulu. Jadi efisiensi dalam artian kalau kalau lu pernah ngobrol-ngobrol sama temen atau siapa yang di luar negeri, kan di Indonesia kurang-kurang maju ya hybrid ya. Tapi kalau membandingin mobil hybrid sama mobil bensin, walaupun sama-sama DC bensin gitu ya, tapi kan yang satu kan jalannya pakai listrik, yang jalannya pakai mesinnya langsung gitu ke ban gitu ya. Itu orang bisa bilang rata-rata mobil hybrid itu pemakaian bensinnya itu cuma setengahnya mobil bensin gitu ya. Sekarang kalau full elektrik gitu ya, full elektrik itu mereka bilang itu pemakaiannya cuma sepertiganya. Jadi kalau misalnya lu kira-kira seliter bisa misalnya 12 kilo gitu ya, nanti
seliter ekuivalennya gitu ya, buat listrik itu bisa jalan 36 kilo kira-kira gitu ya. Jadi yang pertama, jadi kan secara environment maju banget nih gitu kan. Tapi memang itu ada warningnya gitu ya. Itu gue bilang tadi memang lebih hemat karena kan mesin biasa itu sebagian besar tenaganya itu hilang di panas gitu ya. Makanya lu perlu radiator karena mesinnya jadi nimbulin panasnya sebenarnya lu nggak pengen panasnya gitu ya. Itu tapi side effect-nya gitu. Jadi by produknya itu lebih besar secara kalori ya daripada main produknya yang jadi pergerakan mobil tadi. Yang kedua, yang pasti itu kemungkinan untuk jadi lebih bersih lagi gitu ya. Jadi masih lebih environment lagi, tapi bukan cuma dalam sisi hemat, tapi begini, gimana caranya? Kalau misalnya lu pakai mobil bensin atau mobil hybrid yang masih diisi bensin gitu ya, nantinya gimana? Lu tetap perlu orang-orang yang ngerjain refinery gitu kan ya. Refinery kan pakai panas segala macam gitu kan, buat bikin distilasi segala macam gitu kan ya. Kalau udah elektrik kan enggak tuh. Elektrik kan benar-benar cuma power generation doang. Power generation sekarang oke, di Indonesia, Singapura misalnya gitu kan pakai natural gas gitu ya. Tapi ada negara-negara lain yang sudah pakai renewable ya, misalnya kayak wind power, hydropower gitu kan. Jadi janjinya sebenarnya apa? Janjinya elektrik itu kalau dia itu bakal sebersih energy source-nya ya. Kalau lu bikin listriknya pakai wind power atau hydropower gitu kan, ya nggak ada emisi sama sekali gitu ya. Kalau lu masih pakai natural gas, oke lah ada emisi di hulu gitu ya, di hulunya gitu, bukan di hilirnya ya. Selain dari environment, menurut gue ada satu lagi ya, yaitu gue bisa bilang technology integration gitu ya. Kenapa gue bilang technology integration? Sekarang semua barang-barang di mobil itu atau di motor itu didesain untuk internal combustion engine gitu guys, didesain secara bensin ya. Dalam artian apa? Kompresor AC itu listrik, tapi digerakin pakai puli. Ngerti nggak? Pulinya kan cuma itu, kenapa puli? Karena mesin kan udah muter-muter sendiri nih. Ya sekarang dipasangin puli aja gitu kan. Jadi desainnya itu kan sebenarnya walaupun dia produknya elektrik, tapi desainnya itu mechanical, electromechanical gitu ya. Gimana kalau secara kendaraan utuh desainnya cuma electrical, jauh lebih gampang. Artinya apa? Contoh gini ya, kalau contohnya gampang gini, power steering sekarang diganti ke elektrik, main dari alternator, misalnya gitu mobil sekarang ya. Kalau misalnya mobil lu sekarang udah elektrik, lu nggak perlu alternator, barangnya berkurang, ya nggak? Barangnya berkurang pasti janjinya lebih murah dong barang totalnya kan. Nah gitu kan, jadi kan intinya kan gitu. Jadi barang-barang yang mestinya didesain langsung elektrik bisa langsung elektrik daripada sekarang elektromekanikal gitu ya. Kalau kita lihat sekarang yang udah kelihatan di mobil-mobil listrik gitu ya, kalau lu pernah ke pabrik Tesla atau coba Tesla gitu ya, pertama banyak software yang bisa lu kerjain karena semua software kan pakai listrik ya, misalnya ya, itu orang nggak perlu mikirin nanti baterai gua habis, nggak, baterainya gede banget kok. Lu mau pakai terus kontrol, lu mau pakai semuanya elektrik, mau punya layar gede banget di tengah-tengah dashboard gitu kan, semuanya bisa gitu ya. Jadi secara integration itu jauh lebih gampang. Oke, begitu ya Pak. Oke, mungkin bisa cukup satu pertanyaan lagi karena waktunya juga sudah makin tipis. Dari Nathan ini, Pak, menurut Bapak apakah penggunaan IC engine di vehicle akan sepenuhnya digantikan oleh electric motor? Gimana nih Pak? Oke. Pertanyaannya sebenarnya bukan iya atau enggak, tapi kapan ya sebenarnya. Kalau ini kan gini, gimana caranya ya? Kalian semua ngerti sejarahnya Industrial Revolution gitu ya. Industrial Revolution kan dulu pakai kuda, tiba-tiba pakai steam engine gitu kan. Kan apakah kuda jadi hilang? Kuda nggak hilang, tapi kuda cuma jadi barang-barang hobi ya gitu ya. Di sisi lain gimana, sama-sama juga. Pas telepon jadi digital, mobile phone, smartphone gitu ya, telegram hilang nggak? Telegram hilang kan, hampir hilang lah gitu kan. Paling musik masih ada gitu ya. Jadi benar-benar orang-orang yang mau nyimpen doang yang masih ada, yang masih punya gitu ya. Dan
ini elektrik ini juga bakal kayak gitu. Jadi kalau lu masih demen misalnya mobil bensin gitu ya, nanti bakal ada segmen yang masih ada buat khusus buat hobi gitu ya. Tapi 99% gua rasa bakal udah jadi elektrik gitu ya. Tinggal masalahnya kapan gitu kan. Sekarang barang-barang masih mahal, tapi itu kan mainannya economy of scale ya. Kalau semakin banyak yang buat, semakin banyak yang minta, semakin banyak yang bisa buat barang dan makin lama makin murah. Ya, begitu ya Pak. Kalau gitu sayang sekali nih karena teman-teman waktu kita udah makin tipis. Untuk pertanyaan dari Arya nanti akan dijawab secara di belakang layar saja ya. Untuk teman-teman terima kasih udah datang ke breakout room ini dan jangan leave dulu karena selanjutnya kita bakal balik ke main room. Masih ada sedikit sesi lagi sebelum acaranya ditutup. Dan untuk Pak Reza, terima kasih banyak Pak atas presentasinya dan juga jawaban-jawabannya. Semoga bisa menginspirasi semua teman-teman di sini dan bisa bermanfaat lah. Ya, terima kasih juga ya buat kesempatannya ya. Ya, thank you for your attention also. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman bisa kembali ke main room. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya ya.